你了，我去再帮你。我们上。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle of Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-90. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 89. Kemarin pertarungan hampir saja terjadi antara Sinan dan seorang murid dari Tanah Suci Sujaku. Akan tetapi pertarungan itu dihentikan oleh seorang ketua, karena bagaimanapun Pulau Misuri Sujong akan terbuka sebentar lagi. Sebelum pergi ke sana, ketua ini memberitahu mereka untuk berhati-hati, sebab pulau tersebut penuh akan misteri. Jadi dia pun memberikan semacam token kepada para murid agar mereka bisa pulang dengan selamat. Namun ketika di dalam sana, Sinan telah mendapatkan sebuah serangan yang membuat dirinya harus bertarung dengan para murid Tanah Suci Sujaku. Salah satunya memang berhasil Sinan habisi, namun seorang lagi mungkin akan terlalu sulit. Bahkan dia itu telah menghancurkan token miliknya. Miao Miao pun datang kemari karena khawatir akan kondisi Sinan. Hanya saja ini adalah keputusan yang salah, sebab pria itu tidak ingin membiarkan mereka pergi dari pulau tersebut dan memutuskan untuk mengurung mereka semua. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Xiao Feifeng tertawa puas sebab dia ingin mengendalikan patung besar ini untuk melakukan semacam ritual. Karena kekuatan yang dia alirkan kepada altar di tempat Xingnan begitu besar. Sesaat kemudian Jiang Bilan pun datang untuk menghentikan tindakannya, karena dia benar-benar sudah gila. Jiang Bilan mencoba untuk menghentikan formasi pada pulau ini, akan tetapi formasi pertahanan itu terlalu kuat, jadi tidaklah mudah untuk dirinya buka. Selain itu terlihat kalau ada sosok misterius yang telah dibangkitkan oleh Xiao Feifeng. Dia menganggap ini adalah akhir dari hidup Xingnan, karena dia sendiri yang telah memaksanya sampai ke situasi ini. Jadi Xingnan harus menanggung amarahnya. Sinan menggunakan mata dewanya untuk melihat apa yang terjadi. Jiang Bilan mencoba memperingatinya agar tidak menghancurkan segel itu, karena akan terjadi hal yang begitu fatal. Xiao Feifeng merasa kesal karena Jiang Bilan justru peduli kepada Xingnan, padahal mereka itu adalah musuhnya. Sebenarnya Jiang Bilan tidaklah menginginkan Sinan mati. Sayang sekali Xiao Feifeng tidaklah mendengarkannya dan akan memastikan kalau kali ini Sinan akan mati di tangannya. Dia meminta Jiang Bilan untuk tidak menyalahkan dirinya. Serangan pun langsung saja Xiao Feifeng lancarkan kepada Xingnan. Entah apa yang terjadi di sana karena kita malah dibawa berpindah ke pulau lainnya. Terlihat kalau orang Bezong begitu kesal kepada Hikuku karena meyakini mereka pasti telah melakukan sesuatu kepada Xingnan. Akan tetapi dia sama sekali tidaklah tahu apa yang terjadi di sana. Hingga mereka pun dikejutkan dengan pancaran energi pada pulau misterius. Semua orang bisa melihat hal itu, bahkan ketua juga sama kagetnya. Dia pun mencoba melakukan sesuatu dan entah kenapa dirinya tidak bisa terkoneksi pada pulau rahasia. Ini pun membuat teman-teman Xingnan panik. Ketua ini pun mulai menyadari kalau formasi pemecah iblis sepertinya telah terbuka. Untuk bisa menghentikan semua ini, mereka harus memanggil seorang master. Ketua ini sama sekali tidaklah tahu apa yang terjadi. Dia pun meminta Simakong dan juga Rong Bezong untuk memberitahu Master Yang. Kemungkinan besar apa yang terjadi di dalam pulau merupakan masalah yang sangat besar. Kembali ke dalam sana, terlihat Miao Miao tengah menahan kekuatan tersebut. Dia pun meminta Xingnan untuk menangkap Xiao Feifeng.
Miao Miao tidaklah dapat bertahan terlalu lama, karena bagaimanapun kondisi tubuhnya tidaklah memungkinkan. Sinan pun segera melakukan penyerangan kepada Xiao Feifang. Akan tetapi kekuatan yang dia miliki sekarang mungkin akan menyulitkan Xingnan. Dan benar saja sosok yang ada di belakangnya itu dengan mudah mementalkan Xingnan. Miao Miao pun meminta Jiang Bilan untuk memberikan bantuan. Dia mengeluarkan martial spiritnya untuk bisa membawa Xiao Feifang ke dalam ilusi. Xiao Feifang menjadi begitu kesal karena Jiang Bilan justru mengkhianati dirinya. Di sini Jiang Bilan tahu betul kalau segel era telah terangkat. Jika hal itu benar-benar bangkit, maka akan ada begitu banyak nyawa yang hilang. Xiao Feifang tidaklah peduli dan akan tetap menghancurkan segel tersebut. Karena baginya ribuan nyawa itu hanyalah pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya. Sayang sekali Jiang Bilan maupun Miao Miao sepertinya sudah tidak dapat bertahan lagi. Sedangkan di alam bawah sadar Xingnan, gadis cantik yang sebelumnya dia temui menyadari ada yang tidak beres. Ia pun ikut campur untuk menghentikan tindakan Xiao Feifang dan menyelamatkan Miao Miao. Apa yang terjadi tentu membuatnya terkejut. Terlihat kalau saat ini Xingnan telah meminjam kekuatan dari gadis itu. Ia pun mengajak Miao Miao untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan Xiao Feifang. Dalam pertarungan itu, Xiao Feifang masihlah percaya diri kalau kekuatan mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Selama pertarungan itu berlangsung, terlihat kalau di bawah altar memancarkan semacam kekuatan besar. Ini bahkan merusak formasi pertahanan yang dimiliki oleh Pulau Wuzong. Tidak lama kemudian kita diperlihatkan kepada Sinan dan yang lainnya yang sudah tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi karena hanya Jiang Bilan saja yang sadar. Dia pun mencoba menyadarkan Xingnan, namun itu sepertinya terlalu sulit. Maka karena itulah dia pun mencoba untuk membawa Xingnan agar bisa pergi dari tempat ini. Sayang sekali getaran kembali terjadi, sebab patung batu besar yang ada di sana perlahan-lahan mulai bangun. Terlebih lagi, formasi pertahanan pulau kembali terbentuk. Patung ini pun mulai berbicara dan dia merasa begitu senang karena di hari kebangkitannya dia mendapatkan begitu banyak hadiah. Selain menghancurkan segelnya, Xiao Feifang juga telah membawakan tubuh yang sangat bagus untuk dirinya huni, yang tentu adalah tubuh Xingnan. Jiang Bilan tidaklah membiarkan hal itu terjadi dan dia langsung saja membentuk sebuah pelindung untuk bisa menjaganya. Jiang Bilan mencoba untuk berdiskusi dengannya, tapi patung ini bisa dengan mudah menghancurkan pertahanannya, yang membuat Jiang Bilan sadar betul perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Patung ini sepertinya tahu siapa Jiang Bilan, jadi dia meminta untuk tidak perlu mengeluarkan pertahanan kecil tersebut. Jiang Bilan sadar dia adalah makhluk tertinggi dengan kemampuan hebat, tapi ia memberitahu Xingnan bukanlah seorang alkemis, jadi bukanlah kandidat yang tepat karena patung itu adalah seorang master alkemis hebat. Patung ini paham dan menanyakan apa yang harus dirinya lakukan. Jiang Bilan pun meletakkan Xingnan karena dia berniat untuk menjadi wadah bagi patung itu. Karena sebagai gadis suci dari aliansi bisnis, tubuhnya merupakan yang paling cocok untuk bisa dia gunakan. Patung ini pun mulai tertarik dengan apa yang dia katakan. Tapi patung ini tiba-tiba saja melancarkan serangan dan meminta Jiang Bilan untuk tidak menyembunyikan sesuatu di hadapannya. 南并分裂丹师，并不本尊应当蒙圣女，耳目遍布天下。 Dia pun mempersilakannya untuk naik ke atas gunung jika dia ingin berbicara kepadanya. Akan tetapi patung ini menganggap kalau Jiang Bilan masihlah belum memenuhi syarat untuk untuk bisa bernegosiasi dengannya. Jadi dia pun langsung saja melancarkan serangan yang membuat Jiang Bilan merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.